Ternyata segini tunjangan jadi PNS. Buruan ikuti seleksi CPNS 2021. Dikutip dari media Pakuan, edisi 12 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Banyak masyarakat yang bakal ikut serta dalam seleksi CPNS pada Maret 2021 mendatang. Banyaknya peserta itu dikarenakan ingin sekali menjadi pegawai negeri sipil atau PNS sebab gaji dan tunjangannya yang menggiurkan. Apalagi tunjangannya yang bisa melebihi gaji pokoknya itu sendiri, maka wajarlah banyak yang ingin menjadi peserta seleksi CPNS 2021. Ternyata inilah tunjangan jadi PNS. 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang terbesar bagi PNS. Besarannya tergantung pada jabatan dan instansi, baik pusat maupun daerah. Tunjangan kinerja tertinggi di Indonesia dipegang oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan tunjangan kinerja tertinggi yakni Rp99.720.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 dengan peringkat jabatan 26. Sedangkan tunjangan kinerja paling rendahnya sebesar Rp5.361.800 untuk level paling rendah, yakni jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. 2. Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini hanya diberikan untuk PNS yang berada di jenjang eselon. Besarannya yakni yang paling rendah Rp360.000 per bulan untuk eselon 5A, Rp490.000 untuk 4B, Rp540.000 untuk 4A, Rp1.260.000 untuk 3A, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon 1A. 3. Tunjangan suami atau istri. Tunjangan yang didapat dari tunjangan ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bagi PNS yang memiliki suami atau istri. Namun, jika suami dan istri sama-sama PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya dengan melihat gaji pokok siapa yang paling tinggi. 4. Tunjangan anak. Besaran untuk tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan maksimal 3 anak. Syarat untuk mendapat tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan masih jadi tanggungan PNS yang bersangkutan. 5. Tunjangan makan. Tunjangan makan diberikan per hari. Untuk golongan 1 dan 2 mendapatkan tunjangan makan sebesar Rp35.000, golongan 3 mendapatkan Rp37.000, dan golongan 4 sebesar Rp41.000 per hari. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan diberi uang saku. Komponennya terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. Jika Anda ingin menjadi PNS, berikut inilah persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS 2021. 1. Berusia 18 hingga 35 tahun saat melamar. 2. Tidak pernah dipenjara karena tindak pidana selama 2 tahun atau lebih. 3. Tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri, serta tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 4. Bukan merupakan PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. 5. Bukan merupakan anggota partai, pengurus partai, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
6. Siap jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. 8. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal 2,75 untuk lulusan D3, 3,0 untuk S1, dan 3,2 untuk lulusan S2. 9. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT pada saat kelulusan. 10. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 11. Menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL atau TOEFL Preparation atau TOEFL Prediction dalam 2 tahun terakhir dengan nilai minimal 450. Setara dengan komputer basis TOEFL minimal 133 atau internet basis TOEFL minimal 45, TOEIC minimal 405, IELTS minimal 5,5. 12. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tinde. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.